anak-anak kelas 2. Oke, pagi ini kita akan belajar bahasa Indonesia tentang ciri-ciri dan manfaat dari lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat. Oke, Ibu harap anak-anak dapat memperhatikan dan dapat belajar dengan baik ya. Oke anak-anak, jadi apa itu lingkungan sehat? Nah, lingkungan sehat itu berarti lingkungan yang bebas dari kotoran, bebas dari kuman penyakit ya, dan sebagainya. Kalau lingkungan tidak sehat berarti banyak sampah ya, banyak sampah yang berserakan, terus lingkungan kotor, terus banyak kuman penyakit yang dapat menyerang manusia. Nah anak-anak, sekarang kita mau belajar, kita mau tahu nih ciri-ciri dari lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat. Nah, ciri-ciri yang pertama, ciri-ciri dari lingkungan sehat yaitu udara yang bersih dan sehat. Nah, kalau udara yang bersih dan sehat juga mempengaruhi kesehatan kita ya. Kita bisa menghirup oksigen ya, O2 atau O2, menghirup udara yang sehat untuk kesehatan kita supaya kita tetap sehat. Yang kedua, tidak ada sampah berserakan. Nah, jadi tidak ada lagi orang membuang sampah sembarangan, tidak ada lagi sampah-sampah berserakan di jalan atau di depan rumah kita. Yang ketiga, banyak tumbuhan hijau yang subur. Nah, anak-anak, kalau kita ingin lingkungan kita tetap sehat, kita juga harus menanam tanaman yang hijau ya. Kita harus memelihara tanaman yang hijau, tumbuhan yang hijau, supaya memberikan udara yang segar untuk kesehatan kita ya, supaya kita tetap sehat, kita tetap tinggal di lingkungan yang aman, sehat, dan nyaman. Oke, yang berikut ciri-ciri dari lingkungan tidak sehat. Apa saja? Yang pertama, banyak sampah yang berserakan. Jadi kalau lingkungan kotor berarti banyak ya orang membuang sampah sembarangan. Nah, itu yang membuat lingkungan kita tidak sehat. Yang kedua, udara kotor karena banyak sampah. Nah, karena tadi banyak sampah yang berserakan membuat udara yang kita hirup kotor, mengganggu kesehatan kita juga ya. Yang ketiga, dapat menyebabkan banjir dan sarang penyakit. Nah, kalau misalnya banyak sampah yang dibuang sembarangan, ini akan mengakibatkan banjir kalau di musim hujan ya. Kalau musim hujan sampahnya banyak yang berserakan, nah itu bisa menyebabkan banjir dan juga membuat sarang penyakit dalam lingkungan kita, membuat tubuh kita tidak sehat, terserang penyakit ya, karena lingkungannya tidak sehat. Nah, yang keempat, sumber air tidak bersih. Nah, anak-anak, kalau kita tinggal di lingkungan yang tidak sehat, lingkungan yang kotor, kita mengambil air yang kotor ya. Kalau misalnya di lingkungan sehat berarti sumber air di situ pun juga tidak bersih, tidak sehat. Nah, itu juga akan mengganggu kesehatan kita karena air itu untuk kita minum, untuk kita konsumsi. Jadi kalau misalnya air juga kotor akan masuk ke dalam tubuh kita, maka kita juga terserang penyakit ya. Jadi itu adalah ciri-ciri dari lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat. Nah, berikut manfaatnya apa ya Ibu? Kalau misalnya lingkungan kita sehat. Nah, kalau lingkungan kita sehat, manfaatnya yaitu lingkungan jauh dari banyak penyakit. Nah, tadi Ibu Ruth bilang, kalau misalnya kita tinggal di lingkungan yang bersih, yang tidak ada sampah, ya, yang aman, yang airnya bersih, berarti kita tidak terserang penyakit ya, tubuh kita sehat. Nah, yang kedua, meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani. Jadi kalau kita tinggal di lingkungan sehat, kita secara fisik tubuh kita sehat, secara rohani ya, pikiran kita juga sehat ya. Kita bisa menikmati dan tinggal di lingkungan yang sehat ya. Karena Tuhan juga mau kita menjaga kebersihan, bukan saja kebersihan tubuh kita, tapi lingkungan sekitar kita juga harus kita jaga. Karena apa? Karena itu juga mempengaruhi kesehatan tubuh kita. Oke? Nah, yang ketiga, nyaman dan tentram untuk ditempati. Nah, anak-anak, sekarang Ibu Ruth mau tanya, kalau misalnya anak-anak tinggal di lingkungan sehat, senang atau tidak? Ya senang, Ibu Ruth juga senang ya. Kalau misalkan tinggal di lingkungan kotor, Ibu Ruth sangat tidak suka ya lingkungan kotor.
kotor. Ya, apalagi nih kalau misalnya di kamar anak-anak, di ruang tamu kotor. Aduh, itu tidak boleh ya, harus jaga kebersihan. Oke, yang terakhir, terhindar dari ancaman banjir. Nah, yang tadi tuh ya, kalau misalnya kita jaga kebersihan lingkungan kita tidak membuang sampah sembarangan, berarti tidak ada banjir ya. Tapi kalau kita buang sampah sembarangan pas musim hujan turun, nah itu yang membuat banjir ya, karena banyak sampah ya yang nanti akan menutupi selokan-selokan yang seharusnya kalau hujan air itu mengalir, tapi karena banyak sampah itu yang membuat banjir. Ya, apalagi kalau anak-anak kalau sering nonton berita, kalau di daerah Jakarta, nah itu sering banjir. Karena apa? Karena kita manusia sering membuang sampah sembarangan, tidak menjaga kebersihan lingkungan. Nah, anak-anak mau seperti itu? Tidak ya. Kita harus tetap menjaga kesehatan lingkungan karena itu mempengaruhi kesehatan tubuh kita juga ya. Karena Tuhan kita mau kita tetap sehat ya. Ketika tubuh kita sehat, berarti secara rohani kita juga sehat. Kita juga pasti memuji-memuliakan Tuhan dengan tubuh yang sehat juga ya. Oke semuanya. Oke, Bu Ruth harap anak-anak dapat memahami dan mengerti pembelajaran kita hari ini tentang ciri-ciri dan manfaat dari lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat. Berarti apa yang harus anak-anak lakukan di rumah? Yaitu menjaga kebersihan ya, kebersihan tubuh, lingkungan juga. Nah, oke semuanya.